Under triliuner ya ditelitinya di negara berkembang rata-rata dan sedikit negara maju yang diambilnya di sampelnya orang-orang yang selevel dengan dia yang jadi triliuner, dia orang terkaya. Kalau di investor terbesar di Amerika dia 10 besar, dia investor terbesar, selalu masuk 10 besar dia. Robert Kiyosaki ya. Kemudian kawan-kawannya yang lain yang di Indonesia, di Thailand, di Vietnam yang sudah kayaknya juga yang berhasil. Ternyata setelah diselidikinya selama 5 tahun mengumpulkan data, ternyata justru yang sukses seperti dia ini yang sama itu adalah orang-orang yang C, bukan yang A. Tapi ini tujuannya bukan untuk melecehkan yang A, bukan. Tujuannya supaya kita menghargai yang C, itu aja. Jadi dari bukunya itu kayak itu. Jadi kita melihat yang C, jangan kita anggap masalah. Kita doakan saja, ya itulah. Nah, ya oke. Berikutnya, nah ini kita lagi mainkan lagi, belum bisa lagi mainan. Kita sudah ya, pas saja. 10. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ulun selalu berusaha media ulun yang sederhana yang mungkin bisa. Dulu ulun pakai tulis tangan waktu di sekolahan, tulis tangan. Tapi karena sudah ada komputer ya kan, dan dipakai berkali-kali, alangkah naiknya kalau ulun tulis tangan terus. Ya kalau tinggal mengprint aja, jadi bungul malah ya kalau ibaratnya. Oh, itu komputer ini bakal tulis tangan. Sudah artinya bahari kan ulun kadang memaksakan diri yang berprint nih. Kalau pen ada bisa printer, ada bisa laptop, tulis tangan. Jadi konsep-konsep materi yang ada kita tuh kita ringkas berupa kartu. Dulu waktu ulun di sekolahan itu ulun anti banar yang ada di buku ulun sampaikan lagi itu membuang energi kalau dalam fisika, dalam IPA. Ada aja di buku pin jelas, pin sampaikan ulang. Alangkah baiknya suruhnya membaca. Sama aja juga mendengar tuh 5% aja ya. Tapi kalau dia membaca 10% ya membaca. Apalagi pin berubah menjadi kartu-kartu. Nah, sekarang kita berdiri 10 itu aja berdiri sini. Mana di sini aja nyaman supaya kada tertabrak. Mana nyaman? Sini kan. Nah, sini. Nah, supaya ada kameranya masuk. Udah sini 10 berhadapan berdua kan nih. Nah, berhadapan. Ini ulun simulasi aja lah karena ketika ada ulun selesaikan ke 10-nya supaya nyaman. Berhadapan kan berdua boys. Kan nah, kan sini kan udah coba. Nah, bini kan di sini lah. Ada apa di. Wah, ulun pada hanya kawin tadi mana? Oh iya. Tajak ki orang lagi bini sekalinya. Wah iya Bang, kalau dia mulun. Sini. Sini, berdua pasangan berhadapan. Nah, apa kucing buat barisnya? Tahu loh, ulun kucing diisi 24 tikung. Nah, yuk kan di mana akalnya? 1, 2, 3, 4. Ini tahu ulun banyak bisi kucing jadi kucing datangan. Sini Mbak, berapa? Ya kan Bapak, 4 aja kah? 9 aja lah. Kemudian nah, 1. Pukul lagi. Nah, karena ini simulasinya lah kalau selesaikan supaya paham cara mainnya. Sederhana dan mudah kita lakukan. Jadi yang paling mudah sampai meningkat yang agak sulit sedikit. Sekarang supaya kalian lebih serius, ulun ini kan supaya lebih serius memainkannya. Ulun anukan ini. Nah, bahasa Dayak. We remember much more-nya artinya kita akan mengingat lebih banyak, paham belajar lebih banyak of what we say, dari apa yang kita sampaikan, dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita ajarkan. Baligul ani walau ayat. Walaupun sampaikan walaupun satu ayat itu lebih utama. Then of dibanding kamu mendengarkannya. Jadi kekuatannya di sini adalah menyampaikan, say, teach, ya, menyampaikan, mengajarkan itu lebih utama dibanding mendengarkan. Nah, sekarang supaya anak-anak itu ini mengucapkan, menyampaikan, mengajarkan, kan we remember much more, lebih banyak belajar, makanya harus menyampaikan, harus mengajarkan dia. Nah, sekarang ini teknik yang paling sederhana ya. Sekarang yang di sini ulun sebut sebelah kanan. Yang sini sebelah kiri, yang kebetulan berdua bergantian lah.
kan karena kawannya dari sikong lah. Ini bergantian sikong kurung putih 1 2. Nah itu satu-satu. Nah sekarang pian baca dulu sekitar 4 menit baca kartunya baca di ya masing-masing. Sepahamnya aja, jangan dipaksa paham karena stres pian. Sepahamnya aja. Oke. Sepahamnya aja lah. Oke. Sudah ya? Sudah. Nah, sekarang kartu kita yang kita pelajari ini tadi, berarti ilmu kita ya, Pak. Nah, itu pian ajarkan ke kawan yang di hadapan pian. Pian sampaikan dengan bahasa pian sendiri, tidak perlu dihafal. Yang dengan bahasa kata-kata kita sendiri tapi maknanya sama. Pada jauh melenceng lah temannya. Pian sampaikan ke kawan pian di hadapannya, kemudian di hadapan pian. Lalu untuk mengecek apakah dia paham apa yang pian sampaikan, maka kita minta dia mengulanginya. Nah, paham? Artinya ini mengulang itu berarti menyampaikan juga bisa ya, Pak. Nah, sekarang paham ya? Jadi setelah nanti kita suruh mengulangi supaya mencek apakah dia paham maksud kita. Sekarang mulai yang dari kanan ke kiri, yang berdua bergantian lah. Ya. Langsung dari sekarang sampaikan kartu kita ke kawan di hadapan kita. Bagi saya yang paling buruk adalah sekolah yang Sudah disuruh mengulangi? Yang berdua ini sudah lah, kan keduanya menyampaikan ke sini. Oh, oke. Kan 1:2 ini merubuti 1:2. Ya, karena ada 2 orang, 1:2 silakan ulangi. Iya, udah ya. Ya, udah ya, oke ya. Nah, sudah dicek ya kawannya pemahaman. Nah, sekarang dari kanan ke kiri ya lah. Lalu dari kiri ke kanan lagi bergantian. Dari kiri ke kanan lagi. Mulai. Belajar. Jadi kalau belajar ampun, kita boleh menggunakan kata-kata kita sendiri. Iya. Baca dulu punya kita, pahami sepahamnya saja, baru sampaikan ke kawan. Oke, sudah? Ya, nah Bapak Iqbal, sini. Kalau Bapak ya. Nah, ini kita simulasi ya supaya kawannya kan bingung karena kelawasan. Karena satu orang main kelas ini. Kan Bapak di sini coba mengawani. Nah, kan langsung ke tahap berikutnya Bapak. Nah, ya, supaya pada ganjil. Tapi punya kekanakan kita ganjil kan jadi masalah kayak ini lah. Cuman karena perlu waktu, karena 1 2 berarti tak panjang sedikit. Sudah ya? Pian anggap aja sudah. Pian membaca ini melajarkan ke sini karena habis kita minta ulangi kan gitu. Oke ya. Sekarang sudah. Ini tahap pertama. Masing-masing sudah saling mengajari. Nah, sekarang untuk kekanakan sebenarnya anaknya yang berpindah. Tapi karena pian tuha-tuha ulun kada purun menurut pian bergerak. Yeah. Lawan kekanakan nanti kekanakannya yang bergerak badannya. Sekarang ini kartunya aja yang bergerak. Yeah. Nah, dulu ulun ini di sini.
supan-supan kan anu kan ada lakinya kan ya. Ada bininya, itu kan. Pin kan bapak bini pin ikhlas saja pin memparakan sini. Nah, sini ada bapak nah kan bapak aja tenang aja jadi bos sudah. Pin lakukan barang sini dong. Nah, ya kalau mulai. Berarti sini 2 pasang sini. Iya, alhamdulillah. Nah ini tadi sudah saling mengajari Pak. Nah lalu berikutnya adalah ini ulun pindah kartunya. Ya ulun pindah. Yang di sini pindahnya ke sini. Sekali aja pindah ke kiri sini. Nah sekali aja pindahnya jangan dijulung lagi kalau kita sudah menerima. Sepasang keduanya pindah. Ini kemana nih? Apa dua? Nah ini tadi kayak pindah ke sini. Ulang. Belikan lagi. Belikan dulu. Pegang. Nah, supaya nyaman. Karena ini teknisnya. Pegang dulu. Pegang. Udah. Ini ya. Ini kartu yang sepasang ini ulun ambil. Batinya kada ada isi lagi kosong. Nah, maka supaya ini ada isinya, maka masing-masing menggeser ke sini sekali aja gesernya. Jangan berkali-kali, sekali geser sini sekali geser, sini sekali juga, terima. Ini geser sini, sekali aja. Nah, akhirnya kan ujung ini hilang. Di ujung ini dapatnya ke sini. Nah, kayak itu baca sekitar setengah menit, paling lama setengah menit, seperempat menit tinggal aja baca dulu masing-masing. Dibaca dulu nanti belum menyampaikan lagi. Dibaca dalam hati. Jadi dulu. Oke, sudah. Baca aja setengah menit maksimal. Hanya kenalan ini. Tribal aja nih kan. Nah, karena udah istirahat karaoke. Belum dipandu lagi. Nah, jadi kalau yang anak itu juga pian pandu jangan di lapas. Kalau di lapas kan cambil kena komiti sampai mana sudah. Nah, ya kalau jadi dipandu aja. Wah, bilanya sudah suruh hadangi supaya tinggal. Ya untuk efektif kalau pian kan ada efektifnya ya. Sekarang sudah ya kalau. Nah, tadi dari kanan ke kiri. Sekarang yang kiri lagi melajari yang kanan. Ya silakan sekarang. Sampaikan. Disuruh pian belum tahu. Ini pian isi pian ini pian sampaikan ke sini. Nanti untuk mencek pemahamannya pian minta ulangi. Apakah sama atau pian? Yang pian dulu pian. Yang ada dari guru yang ada salah satunya. Belajar adalah interaksi yang membuat potensi menjadi pacaran dari yang memberikan diri. Maksudnya belajar adalah interaksi yang membuat potensi menjadi pacaran dari memberikan diri. Belajar bisa berinteraksi antara guru dan murid. Nah, karena itu potensi yang asalnya ada bisa jadi bisa, yang asalnya tidak paham jadi paham. Nah, itu karena yang asalnya ada bisa jadi bisa, karena akan terpancar pada siapa yang memberikan dirinya. Ada ada yang misalnya ini bilang misalnya apa disuruh menulisnya oleh tapi ini disuruh menjawab ini ada pas bisa bila disuruh tengah gitu ini mungkin ketujuh di pandiri gitu ada apa yang lebih Oke, siap. Sekarang pian ulangi apa yang tadi. Nah, kayak itu supaya mencek pemahamannya. Pian dengarkan bila salah dan dibuyarkan. Ya, sekarang ibu lagi. Kayak itu. Isi kartu sini itu. Belajar adalah interaksi yang membuat potensi dan jadi pancaran dasar keunikan kita. Nah, sudah supaya benar-benar masih. Biar paham maksudnya lah. Udah. Membahasakan aja yang kalian bisa. Nah, oke. Tadi sudah dicek semuanya. Nah, sekarang ulun anggap ini sudah jual kalau gantiin lah. Kartu yang mungkin pakai apa kita simulasikan lagi. Ulun pindah lagi lah, ulun pindah. Nah, supaya paham pindahnya.
Mestinya ini karena 5 pasang berarti 4 kali bergerak, mestinya memindahnya 4 kali. Ya Allah. Nah sekarang cek supaya paham lancar. Ini ulun ambil geser tenis sekali. Geser. Setelah main menerima jangan ditunjuk lagi ke bawah sebelah. Nah, ke sini. Nah. Itu pulang gantian baca dulu dia mati. Ini terakhir. Ulun cukup 2 kali jam pindah. Mestinya 4. Sudah ya? Oke. Tadi dari kanan ke kiri, kemudian dari kiri ke kanan. Sekarang ulun bebaskan aja. Yang mana anak dulu? Silakan berbentuk. Kamu dulu ya. Silakan. Ya. Bukan bertanya, mengajari alon yang ulangi lagi gitu. Bukan menjawab. Jika pembelajaran tidak mampu mengubah pembelajaran, artinya bila pelajaran itu ada si pembelajaran si murid, maka pembelajaran yang dikandung yang kita terapkan, yang kita kasih tahu ke murid itu sia-sia. Nah, karena pelajaran itu pada mampu memberikan perubahan yang baik bagi si murid. Belajar harus mampu mengubah diri pembelajar. Jika pembelajaran tidak mampu mengubah diri pembelajar, maka pembelajaran di kelas sia-sia. Harus mampu mengubah pembelajaran. ya. Jika pembelajaran itu tidak mampu mengubah si pembelajar. ya, Jadi maka pembelajar itu Cara mengajarnya bilanya pelajaran kenapa mengubah si pembelajar si murid? Maka pelajaran itu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini karena 5 pasang, mestinya sampai 4 kali digeser, maka kembali ke tangan kita kartu yang terakhir yang bila kita kartu itu kembali lagi ke asal, berarti sudah selesai gerakannya. Nah, sekarang menjelaskan ya. Ini karena pian guru, maka kartunya yang berpindah. Ya lah, ini karena kan ulun pian di awal-awal ulun menerapkan ini lawan guru, pian ini kan pindah dulu geser ke sini. Ini geser ke sini, geser ke sini. Nah, berganti kalau kawannya loh. Habis itu yang ini pulang ulun pindah atau yang sini. Nah, pindah ke sini. Bergeser pulang, bergantian kayak di bahari ulun. Tapi karena pengalaman ada orang tua, ada guru ulun memindah-mindah. Dan yang berpindah itu satu aja. Lalu akibatnya ulun berpindah berdua aja pindah ke sini. Berdua pindah lalu geser kan. Artinya masih dipegang akhirnya 2 lebih efektif. Tapi sekarang ulun insaf. Ada etis orang tua berdiri jepanat nih ya kalau. Nah, jadi menerapkannya ke siswa itu nanti siswanya yang bergerak bukan kartunya yang bergerak. Oke, silakan dulu mantul jelaskan ya. Ini karena orang tua jadi kartunya bergerak duduk. Nah, ya. Duduk. Kan pian panat berdiri, ulun izin panat 2 melihat panat berdiri ulun kan panat. Oke ya. Nah, yang ini, halo, mohon maaf agak cepat dulu kita karena mengejar waktu. Ulun hanya mensimulasikan, ya, kadang menyelesaikan. Mestinya ulun selesaikan itu supaya kita baca semua 10 konsep tentang paradigma belajar, ya, yang kartu yang tadi 10 macam, 10 konsep paradigma baru pembelajaran, ya. Mestinya pian kuasai itu mestinya, tapi karena kita hanya simulasi, ya. Karena waktunya panjang, jadi aslinya itu dulu lawan siswa itu namanya kan termasuk cooperative learning. Cooperative learning itu semua siswa aktif, ya, tidak ada yang tidak ada yang pasif. Satu tidak aktif berarti bukan cooperative learning. Ciri khas cooperative learning itu semuanya aktif. Kalau pengen kerja kelompok jadi cooperative learning tapi ada yang nganggur itu bukan cooperative learning. Ya, cooperative learning itu mewajibkan semuanya aktif.
ya. Individual responsibility bahasa Dayaknya. Setiap pribadi memiliki tanggung jawab. Ya, positif interdependen, saling ketergantungan positif. 2 ciri khas itu yang paling utama. Sebenarnya ada 5 cirinya. Cuma harus sebutkan 2 itu aja ciri khas kepada ya. Positif interdependence, kemudian individual responsibility, ketergantungan positif, saling tergantung. Bila satu kali bekerja maka ada jalan. Satu aja ada jalan. Dan kemudian setiap orang punya tanggung jawab. Contohnya ya tadi itu aslinya dulu waktu pertama kali di ulun di sekolahan itu namanya inside outside circle. Boleh aja nanti kan di lapangan kekanakan melingkar. Misalkan ini kekanakannya Bapak ada yang 20 ya. 10 di dalam, lingkaran dalam, 10 di luar. Jadi 20 kalau siswanya jadi inside outside circle, di dalam lingkaran dalam dan lingkaran luar, inside dan outside circle ya, inside circle dan outside circle. Jadi di dalam saling berhadapan tapi membentuk lingkaran. Nah, boleh aja kan karena di lapangan karena lapangannya luas. Maka 10 pasang atau dia menyiapkan 10 konsep. Ya kan, 10 pasang, 10 konsep. Ringkasan materi pian yang dia ulun di buku tadi. Kalau sudah ada di buku ulun, anti bala menyampaikan lewat mulut ulun. Lebih baik inya menyantap sendiri, memakan sendiri. Kalau misalkan yang kesadakan bertahannya ya Pak. Kita ini kan guru karena ada di buku. Kita sampaikan bertahan sampai kesadakan kekanakan. Suapi terus. Nah itu kan karakter kita mengejar materi. Lalu disuapi terus padahal biasanya menyuap seorang. Nah ini kan menyuap seorang kan. Nah jadi saya circle tadi pengen siapkan karena 10 jam, berarti 10 ringkasan. Misalkan udah berapa isi bab 1, misalkan kalau ringkas jadi 10, biar bikin kartu yang kayak tadi. Nah lalu pian di dalam menghadap keluar sana yang berdiri, yang di luar menghadap ke dalam, jadi saling berhadapan. Pian bagi kartunya 1 sampai 10 pian nomornya kayak itu nantinya Pak, 10 pasang kartu. Lalu habis itu lingkaran dalam dulu, yang di dalam melajari yang di luar, suruh ulangi. Kemudian setelah selesai maka yang di luar melajari ke dalam. Nah baru bukan kartunya yang bergerak tapi anaknya yang bergerak. Misalkan pengen mulai di dalam lingkaran dalam 1 langkah ke kanan, berganti kalau kawannya ya, berganti kawannya, silahkan saling melajari lagi. Nah saling melajari lagi. Kemudian kalau supaya adil maka di luar lagi yang bergerak. Kalau sudah selesai nih, kayak tadi sudah selesai, maka yang di luar lagi bergerak. Maka di luar bergerak kemana? Tadi yang lingkaran dalam ke kanan, berarti lingkaran luar ke kiri. Kalau ke kirinya tetap mau pulang, ini kan ke kanan, berarti ke kiri nih. Tetap mau pulang ini, karena berlawanan arah, berarti bila di dalamnya ke kanan, maka di luarnya juga ke kanan yang berlawanan arah. Makanya belain lagi pasangannya. Sampai ketemu pasangan awal tadi, berarti sudah selesai itu. Nah, jawab, oke. Nah, itu namanya inside outside circle. Kalau misalkan mengganggu kelas lain, ulun kita nggak pernah nampih di luar kelas karena kelas lain ada yang terganggu. Karena kadang, apa tuh dia pemain di luar, apa tuh dia lalu menjingungkan, lalu akan ada komplain guru lain komplain karena terganggu kawan anak muridnya masih ke luar karena kita ada aktivitas. Nah, kalau di sini misalkan semua guru melakukan cooperative learning, berdiskusi kada terganggu ya Pak. Ya, dia boleh ceramah aja, nah itu malah terganggu. Lalu miti kalau nguyaknya malah gurunya ceramah ya Pak. Jadi miti ada orang di luar. Nah, bapakan dia pemain kayak itu dulu Lun. Akibatnya Lun sekali aja pernah menerapkan di lapangan. Habis itu masuk kelas, tapi ini kursi pindah ini menguasai sini saling mengajari matematika dulu Lun. 5 soal mengajari gitu pulang. Lalu habis itu pindah yang dibuka pindah ke belakang dulu. Nah, lalu bergeser sini, bergeraknya Pak. Karena jadi sini ini pindah ke sana, geser ke sini. Nah, jadi siswanya yang bergerak, ya. Nah, sekarang dari diferensiasinya. Nah, kita lihat itu. Jadi tidak rumit kayak di buku-buku, kayak di YouTube diferensiasi itu malah yang pusing. Ini satu aktivitas tapi semua gaya belajar terpenuhi. Daripada dibandingkan memiliki banyak aktivitas, uyuh menyiapkannya, ya Pak. Nah, ini kan satu aktivitas nih. Apalagi pian kartunya tadi bergambar-gambar. Kan untuk MI gambar-gambari ya Pak, gambar-gambar. Membaca ini kan sudah visual kok. Visual, berarti kayak bayar visualnya pakai. Kemudian ini mengajari kawannya, ya Pak. Nah, jadi visual mengajari berarti auditori.
Lalu ini senang tadi loh mengajari tadi sudah bergerak-gerak kan bapak tadi loh bergerak lah. Itu kan estetik loh, kesaluran energi kan estetiknya. Jadi ketika gaya belajar terpakai, ya. Nah ketika gaya belajar terpakai, diferensiasi gua tuh. Jadi diferensiasi itu memenuhi modalitas belajar anak, terpenuhi semuanya. Jadi tidak hanya auditori saja. Kan kita ceramah aja. Berarti itu kasihan yang visual, kasihannya kan estetik. Nah itu maksudnya. Pembelajaran diferensiasi tadi artinya kita tuh berhamba kepada anak, memenuhinya kebutuhan belajarnya, bukan hanya pakai telinga, tapi pakai indera yang lain juga, multi indera. Jadi pembelajaran dengan menggunakan multi indera, itu prinsipnya pembelajaran diferensiasi ya. Jadi jangan hanya satu aktivitas, semoga belajar terpenuhi ya. Oke ya. Itu nanti contoh-contoh lain mungkin nanti ada pertemuan lain atau di Zoom aja lah. Ada sebenarnya lo hibak nih, nah banyak nih. Cuman karena waktu terbatas, pengen kasihan pulang. Nah, bagi ini aja kira-kira. Nah, tadi dulu supaya kita baca. Sampai gambar otak. Tadi kan visual nih, visual Pak. Nanti ada gambarnya. Karena orang menjelaskan satu materi bagian. Oh ya, iya. Bagian bagian itu. Nah, oke ya, sudah. Nah, oke, siap. Pian baca dulu 1 menit, baca dulu 1 menit sebelum lanjut menjelaskan secara ringkas, saja. Pian baca 1 menit. Oke, sudah ya? Nah, sekarang secara singkat, ini sebenarnya aktivitasnya bukan hanya membaca ini. Sebenarnya kalau ada waktunya pada saat di kelas model-model pembelajaran, misalkan di kelasnya itu PDWK model-model pembelajaran, ini ulun gunakan pada saat ulun menggunakan model pembelajaran kooperatif ini dengan tipe to stay, dua tinggal, dua tamu. Jadi siswa dikelompokkan berempat-berempat. Kalau misalkan terpaksa berlima kan apa-apa, ya berempat-berempat. Jadi ada dua diberi bahan, tapi idealnya sebenarnya bahan itu bagus berbeda ya. Dia berempat tadi 2 macam, berdua ya kan ya. Materinya yang ini 2 putih, yang ini dikuasai oleh 2 orang, ini 2 orang. Baiknya kayak itu, stay ya, berdua. 2 macam materinya. Tapi ini pada saat praktek lu 1 macam aja kan jadi masalah ya. Nanti pada saat di kelas nanti lihat kalau berempat itu untuk dua tugas. Jadi sepasang itu mengerjakan 1 tugas. Jadi 2 tugas dalam 1 meja, ya kan? Ya. Jadinya di dalam 1 meja tadi belajar dulu bersama mengerjakan 2 tugas itu tadi, bacaan kan, tugas kan kedua ini sudah dapatnya kan lah. Jadi berapa tadi dapat materi 2. Nah setelah itu baru 2 orang keluar. 2 orang keluar tadi yang berbeda materinya. Materi A sama materi B. Maka materi A 2 orang, menguasai B 2 orang. Nah, maka 1 orang sepasang
yang menggunakan materi A dan materi B pindah ke kelompok lain. Masuk 2 orang ke kelompok orang lain. Maka yang karena dimasuki berarti kelebihan. Keluarnya 2 tadi. Masuk ke lain, keluar lagi 2. Jadi 2 tinggal 2 tambah. Biasanya udah menggunakan segitiga. Ke sini, ini misalkan 2 orang pindah ke sini 2 orang. Maka yang sini 2-nya karena kelebihan kan 2 masuk sini pindah. Di sini tadi hilang 2, berarti yang 2 sini masuk sini. Ya Pak, kalau masuk sini 2, sini keluar sini 2, sini tadi keluar sini masuk sini 2. Nah, jadi terputarnya berupa segitiga. Bisa kan 6 kelompok berarti segitiganya 2 macam. Itu biasanya untuk memudahkan memindahkan akar. Makanya saling mengajari itu, saling mengajari. Apalagi dia misalkan materinya itu berbeda-beda. Ini materi A, B, C, D, E, F sampai 6 materi belum pernah. Cepat banget habis materinya. Nah, ya Pak, mirip dengan jigsaw. Jadi untuk mempercepat materi bisa. Jadi sharing-sharing. Jadi akhirnya setiap kelompok itu menguasai berapa jadinya? 4 materi ya? 6 materi malah. Ini kan A, B, C, D, E, F. Nah itu akhirnya masing-masing karena dapat materi 6. Setiap kelompok itu menguasai cepat itu cepat mengebut materi. Biasanya lu gitu. Untuk mengebut materi menggunakan jigsaw atau menggunakan two state to string. Jadi kada ada alasan bagi kelompok itu memperlambat materi, kada ada alasan. Sebenarnya bisa lebih cepat. Apalagi jigsaw itu 4 materinya 4. Kalau two state to string ini bisa 2 materinya, bisa 4, bisa 6. Ya itu yang boleh praktekkan. Nanti kalau memang pian pusing yang boleh jelaskan secara lisannya, bisa kan kita praktekkan. Atau pian praktekkan ke siswa itu lo bantu. Ya Pak, di kelas ini oke ya. Sekarang ini jadi ini bukan hanya sekedar membaca, maka ini nanti akan menjadi diferensiasi juga kalau menggunakan two state. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Alhamdulillah. Akhirnya datang juga. Udah sini banyak masih. Kos. Alhamdulillah. Ya, sudah disediakan kursi seperti ini. Aduh, ada buahnya tuh kursi pen tuh. Sudah disengaja. Alhamdulillah. Nah, jadi ini tadi otomatis itu diferensiasi juga. Ya, pen melihat gambar. Ya Pak? Visual, lalu mengajari auditori. Lalu pen berpindah-pindah yang estetik. Dengan satu aktivitas, tapi semuanya itu maksudnya diferensiasi. Ya Pak? Jadi nanti dicontohkan yang ada yang membagi diferensiasi berdasarkan materinya dipecah-pecahnya, tapi pusing menyiapkan banyak 3 macam. Itu ada 2 yang gitu yang dikerjakan di kelompok pisau kemarin. Gurunya untuk mempraktikkan gitu ya. Oke ya. Sekarangเราmenjelaskan ini isinya secara ringkas saja. Jadi setiap manusia memiliki otak ini, yang memiliki ini saya menjelaskan. Batang otak ini namanya batang otak atau otak reptil. Batang otak. Tugasnya itu fungsinya 3 untuk mempertahankan diri ya. Tugasnya menjaga keseimbangan tubuh, mempertahankan diri dan menerima informasi langsung dari panca indera. Jadi dari mata, dari telinga, dari kulit, dari dari penciuman itu langsung masuk ke otak reptil. Jadi dia penghubung dengan panca indera. Jadi pintu masuk informasi, pintu masuk data ke dalam otak itu batang otak namanya atau otak reptil. Kenapa disebut otak reptil? Karena semua hewan memilikinya. Manusia itu adalah hewan tingkat tinggi. Jadi manusia itu hewan tapi tingkat tinggi, ya golongan hewan tingkat tinggi. Nah semua hewan memiliki otak reptil atau batang otak. Itu pintu masuk. Apabila otak reptil ini aktif tadi bisa 3 macam. Dia aktif tadi bisa melawan, ya bisa melawan, bisa bertahan atau lari. Itu aja sifatnya 3 macam. Melawan, bertahan atau lari. Jadi misalkan anak dimarahi, ini antara 2, bisanya berani dia, atau dia menjawab, melawan, mendebatnya, kenapa kamu datang terlambat? Ya, nyala. Jadi dia siswanya mendangani mama tadi dari tapas. Jadi dia anaknya pulang, otak reptil aktif. Memaulan haur, ya. Kenapa haur? Kenapa haur ya? Sini hanya beranak. Kenapa mereka hanya beranak? Takutnya abah ulun dia. Ini menjawab terus, berarti otak reptilnya aktif. Jangan, kalau kita tahu dia apa, atau di bahasa menjawab terus, mestinya alhamdulillah.
anakku ini cerdas linguistik kayak gitu. Kan ada kecerdasan, salah satu kecerdasannya adalah kecerdasan berbahasa atau linguistik. Nah, berarti kayak itu jangan sariki, alhamdulillah malah berarti hebat, bisa otak kecerdasan linguistiknya tinggi. Nah, ya. Nah itu karena aktif, maka pian bilanya aktif kayak itu pian ajari, misalkan terancam, marah, ditakut-takuti, gugup, stres, itu otak reptil aktif. Bila otak reptil aktif, maka pembelajarannya cenderungnya sia-sia apabila pian menyampaikan materi. Walaupun pian tetap aja menyampaikan materi dalam suasana stres, suasana sedih, takut, terancam. Bila pian paksa, maka memorinya jangka pendek cepat hilangnya. Jangka pendek, short term memory, STM, short term memory. Nah, tapi apabila pian amankan otak reptilnya, ya amannya merasa nyaman, kita merasa amannya, terayomi, makanya terpuaskan otak reptilnya, maka terbuka pintu gerbang otaknya, maka pian mudah. Caranya tadi kayak apa? Kayak ulun tadi contohnya, mengenalkan diri. Ulun ini guru dua dulu. Ya kalau sama aja dulu, kalau ada jarak di antara kita, itu berarti menyamakan frekuensi, maka pintu terbuka, maka otak reptil pian terpuaskan. Pian merasa nyaman, merasa sama, jadi menyamakan frekuensi. Nah, salah satunya. Atau tadi ulun memberikan pertanyaan terbuka. Memberikan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka tuh lawannya tertutup loh. Nah, bila tertutup itu bila satu ditanyakan sekali sabutin jawabannya, kalau sudah dijawab nggak bisa tidak beda lagi. Tapi bila diberikan pertanyaan terbuka banyak jawaban, itu namanya terbuka. Jawab terbuka. Apa rukun Islam yang kelima? Haji. Nah, selesai loh. Itu tertutup namanya, tertutup. Tapi apabila kalian bertanya, kamu punya tetangga, dia umrahnya sudah berkali-kali, ya, dan hajinya juga beberapa kali. Sementara di sekitarmu itu ada banyak orang miskin. Bagaimana menurut pendapatmu? Nah, macam-macam jawabannya Pak. Jawaban anak-anak sama-sama haji, sama-sama rukun menjelaskan tentang haji kita. Tapi satu pertanyaan tertutup, satu terbuka, ya. Nah, macam-macam pertanyaan terbuka tadi jawabannya terserahnya sini itu yang bisi duit ya, seperti ya Pak. Itu tidak berkemanusiaan ya Pak. Banyak orang miskin makan yang umrah berkali-kali. Ada jodoh, sini sudah dapat sedekah ya kan? Macamnya Pak, terserah sini ya kan. Jadi macam-macam jawabannya terbuka. Jadi di awal pembelajaran, maka itu otak reptil muncul rasa ingin tahunya, terpancing. Ya, maka terbuka, terpuaskan otak reptilnya. Atau pian tahu-tahu datang ke kelas membawa macam-macam. Oh, jadi datang pian di muka kelas ini. Hibak bawaan itu. Ada. Karena kan tangan, tidak. Pian anak harus meja ke sini dan memulihkan salah. Pian datang tidak seperti biasanya. Itu sudah menjinakkan otak reptil. Atau pian datang di epi pian pakai baju Dayak. Pakai Dayak. Pakai kopiah, pakai baju Dayak, muncul rasa ingin tahunya, itu menjinakkan otak reptil. Nah, sangat banyak cara. Jadi otak reptil itu suka dengan hal-hal yang baru, ya, lain daripada biasanya. Nah, memancing rasa ingin tahu, ya kan gitu. Contohnya, ya kan, oke ya itu otak reptil. Kalau sudah otak reptilnya terbuka, maka langsung masuk ke otak limbik. Otak limbik sini, ya lewat amigdala. Nah, otak amigdalanya otak emosi. Maka apabila dia dalam keadaan senang, gembira, kan sudah aman ya, makanya senang, nyaman, sudah ya kalau di sini. Ya otak reptilnya sudah aman, maka ini di otak mamalia sama limbik sama korteks sama, itu samanya namanya mamalia, limbik atau korteks sama ya. Otak emosi namanya ya. Jadi libatkan pembelajaran dengan emosi. Misalkan pian bercerita menyenangkan, menggembirakan suasananya yang hanyutnya, terpana, terpesona melihat tak misalnya kayak pian lagi terpesona melihat dulu misalkan. Nah, itu berarti pian dalam otak limbik pian aktif. Nah, kalau di dalam gelombang otak itu namanya gelombang alfa. Gelombang alfa itu yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kalau di reptil itu otaknya gelombang beta. Beta itu frekuensi lebih tinggi, lebih cepat. Pembelajaran jangka pendek, tapi kalau dalam santai gelombang alfa ya
itu nanti mudah memorinya jangka panjang. Jadi libatkan emosi pada saat pembelajaran. Setelah otak reptilnya aman, maka berikan kenyamanan. Nah, maka setelah aman, nyaman, maka tingkatkan ke pemecahan masalah. Di kelas 4 SD, ya Pak, kelas 5 itu sudah mulai meningkatkan permasalahan. Maka itu yang bekerja otak neokorteks. Itulah pembeda antara manusia dengan hewan lainnya. Nah, jadi kalau sudah otak ininya aman, ininya nyaman, maka tinggal nyaman memberikan problem solving lalu akan jadi mudah. Ya, mudah itu jadi cara kerja otak seperti itu ya, otak bekerja seperti itu ya. Jadi otak reptil dulu yang diamankan, nyamankan ya. Oke ya. Jadi ini ya, jadi kalau secara grafisnya ini, nah otak reptil merasa aman. Kemudian mamalianya nyaman, senang, gembira, ya kan? Maka otak korteks akan bekerja dengan baik. Neokorteks akan bekerja dengan baik. Neokorteks itu pembeda antara manusia dengan hewan. Ada beberapa hewan yang memiliki neokorteks seperti manusia, tetapi tidak sesempurna manusia. Contohnya lumba-lumba, anjing, orangutan, itu neokorteksnya juga ada. Makanya pintar duanya, kalau dilajari segala macam itu, ya. Tikus juga termasuk neokorteksnya juga ada. Tikus ini pintar juga. Dan menjebak tikus setelah terjebaknya, makanya kalau pernah lagi terjebak, cucunya pun tidak pernah lagi terjebak. Walaupun dia tidak pernah mengajari, itu ada penelitiannya sudah. Jadi tikus itu dulu ada penelitian, orang meneliti kenapa tikus ini pasang jebakan ini kadang mau dijebak-jebak. Tapi setelah diteliti di sini dikit, ternyata Julietnya dulu, buyutnya sama kakek-kakeknya dulu, ternyata pernah terjebak itu. Nah lalu jadi ada namanya memori alam semesta. Nah, memori alam semesta kalau di buku Quantum Hills namanya collectiveness field, medan kolektif. Jadi ada cloud-nya di alam semesta itu, ada Google Drive-nya yang mahabari. Jadi kayak orang kaya laduni jadi kita. Nah, itu kan belajar dari orang yang sudah lama meninggal segala macam itu ya. Ada cloud-nya, jadi wah ini kan namanya Google Drive, coba cloud, OneDrive. Nah, di alam semesta ada juga namanya collectiveness field. Kalau di dalam buku Quantum Hills, kalau dalam bahasa ilmu penelitian memori alam semesta namanya. Jadi kita kalau kita milik buyut kita, kita mendownload itu kawan. Nah tikus itu sudah dibuktikan dengan tikus tadi, ya. Nah jadi apa istilahnya tikus itu juga memiliki neokorteks, ya neokorteks. Oke ya. Sekarang kita langsung ke lesson study ya. Lesson study ini tutuplah karena kita akan esok praktek di kelas, jadi ulun singkat saja. Ulun jelaskan dulu ya, ulun jelaskan esok praktek di kelas itu. Kita teknisnya praktek di kelas yang dilihati bukan gurunya, yang dilihat bukan gurunya, ingat ya. Yang diobservasi adalah bagaimana siswa belajar. Apakah siswa itu belajar kada? Jadi jangan mengikuti gurunya. Ya ini prinsipnya ya. Itu ya. Sekarang ulun 4 tahun membimbing lesson study di Banjarbaru ya. Lesson study itu sebenarnya bagus, cuman karena penerapannya salah, lalu pada disukai karena salah menerapkan. Sekarang mau menjelaskan lesson study ya. Jadi lesson study itu ada 3 tahapan. Plan, do, see. Nah sekarang ini dulu udah jelaskan cuma supaya biar maksudnya lesson study itu. Nah ini ada 2 gambar. 2 gambar apa bedanya nih? Kini lawan kanan. Anggap aja manusia. Gambar manusianya ada cuma dulu sudah banyak menampilkan gambar manusia. Sekarang banyak gambar robot. Yang kiri dengan yang kanannya apa bedanya? Yang ini kanan, ini kiri. Yang kanan matanya sipit. Yang kiri matanya galak. Jadi yang kiri ini sedikit melihat, yang kanan ini banyak melihat. Yang ini banyak untung. Panggil aja terus. Ini sedikit bicara, sedikit bicara dan banyak mengamati. Ini sedikit mendengarkan, ini banyak mendengarkan. Jadi yang baik kemana? Yang biru apa yang krim? Yang biru. Nah ini pertanyaan kan, yang manakah guru Jepang itu? Karena saya jadi Jepang. Bukan pertanyaan yang mana kau guru Indonesia kadang itu. Jadi guru Jepang itu seperti ini.
Dia banyak mengamati siswa, banyak mendengarkan siswa, sedikit bicara. Ini kadang kita pernah, kadang kita ini ada maunya nyoba di guru Indonesia, kadang juga banyak pandai, sedikit melihat, sedikit mendengarkan. Pandai kan? Sebenarnya ada gambar manusianya, coba ulun muyak sih menggambarkan manusia ini. Jadi ini lesson study itu kayak ini, membantu melihat banyak dengan siswa ya. Orang ajar ya. Kita dengarkan sebentar orang ajar lah, selesaikan dulu orang ajar. Kita lanjutkan setelah ajar. Karena malah dia ketagihan, anak mengajar terus, anak dimasuki terus ya, karena punya paham prinsipnya, ya. Jadi lu gambarkan yang ini ya, yang ini. Nah ini contoh, ini di Banjarbaru ya, Ibu Tidi ini terakhir sini di Palangkaraya. Ini dulu orang pendiam, benar pandai bukan bisa. Sekali tahun lalu lesson study nyanyi sini tampil terus, benar sini terus maju. Ibu Tidi ini matematika sini ngajar matematika. Terakhir saya dari Banjarbaru pindah ke Palangkaraya, entah masih kesini di Palangkaraya. Dan Bapak Dit nih, benar sudah sini karena terbiasa berlesson study. Dulu pendiam, gitu-gitu Bapak Dit nih. Sini normal mati baru mulai pemulaan. Setelah 4 tahun, 3 tahun belajar lesson study, ketagihan sini jadi guru model, jadi mengajar di dalam kelas ya. Jadi ini ceritanya ya ini dalam kelasnya. Nah jadi kalau lesson study itu guru-guru yang lain berada pada saat gurunya ceramah, maka kita berada di pinggir-pinggirnya. Tapi pada saat siswanya mengelompok, maka kita bisa mendekat ke kelompoknya. Itu prinsipnya ya. Yang dilihat adalah muka-muka siswa, bukan muka guru. Muka siswa yang dilihat. Ya. Ini ulun contohkan yang ulun hanyar tadi yang di pulang pisau, yang hanyar mudah-mudahan pakai error. Nah ya. Ini acaklah kadang siapa tuh mau letakkan gambarnya. Nih, nah ini. Ini tadi hanya minggu semalam. Nih, yang ulun amati itu sebenarnya yang ini. Mulai pemulaan masuk gurunya ini. Pemulaan ini gurunya ngasih salam segala macamnya aktif berdirinya kan berdiri ya, mulai sama berdiri kan. Bagus nih. Tapi ini dari dalam kelompoknya. Ini ada 3 kelompok besar ya. Yang ini ulun amati. Ini ulun ingkari karena ini sama sekali kada belajar, sama sekali kada aktif. Ya itu ulun ingkari ya. Sekarang ya. Nah ini urutannya salah. Yang ini sudah berlangsung, ini sudah minyak. Tapi ini kada bekerja di dalam kelompok, tapi ini bisa seorang. Ini cirinya dia mandiri sendiri. Ini mencari jawaban itu sorangan aja. Sebelum menunduk kayak ini sudah tuntuk gawiannya nih. Nantinya masih kerja kelompok. Jadi lu tahu yang terjadi dengan rekan-rekannya. Yang ini, nah ini lagi menggiling-giling plastisin mau bilang pulang sini. Jadi ini sangat kinestetik, orangnya sangat kinestetik ya. Ini kan tujuh beganggap berdirinya aktif. Kita bagi kelompok lu, takut matanya mendengar bagi kelompok. Lalu ini jadi ini mau arahkan ke kawanan nih, kamu gawe ini, ya berbagi open sutat, ini komandannya mau menyuruh. Artinya akan estetik. Nah kan, jadi ini sudah lawas pegawaian, ini ada urutan lah, gambarnya. Jadi dia menggiling-giling punya orang yang di sebelah sininya ada pakai plastisin itu lilin yang bisa diubah-ubah bentuk loh. Nah, ini muyak sudah ada kawannya sini manjang kurang di bawahnya kurang di gilingnya sini ya. Nah ya, kemudian ininya. Nah ini kan dia menyingok. Jadi dia menyingok ini dulu yang penurunan kelompok lain. Ini kelompok ini disuruh mencari di internet. Yang ini menggambar kemudian menempeli di dalam gambar sel biologi ya.
Jadi maksud gurunya ini pembelajaran diferensiasi. Ini kelompok ini kayak kinestetik, yang ini yang auditory, yang satunya visual. Nah itu maksudnya, itu mengalihi ya Pak. Bagi 3 kelompok, itu kadang menyambut pengalihi Pak misalnya hakun aja menggawi kan gurunya kan jadi masalah. Menhakun aja bagus benar. Sanggup aja Bapak membagi-bagi 3 dan akibatnya siswanya banyak-banyak, kada efektif. Ya Pak, kada efektif. Nah yang ini. Jadi ini permulaan ini tadi, ini gambar sebelumnya sebenarnya ini masih aktifnya, masih aktif. Jadi ini mengomandoi kekawanannya. Yang ini jadi yang bekerja itu sebenarnya ini nanti ada gambar berikutnya. Yang ini lawan sebelah sini. Ya, laki ini yang kacamata ini lawan ini. Jadi yang bujur paham tuh ini lawan ini aja sebenarnya. Yang ini penggembira. Nah ini, jadi yang babinya ini lawan yang ini, nih yang boleh karet. Jadi yang bujur-bujur belajar tentang sel yang berdua ini ya, ini berdua. Dan yang ini tadi, tapi ini sorangan aja nih. Ini mencari di internet, ini sudah paham. Jadi punya ulangan bisa 100 yang ini. Walaupun dia tunduk tadi sudah selesai. Nah itu tadi ini menyinggung ke belakang tuh. Nah, kalau ini bosan udah nih. Sebelum ambil ini media penurang, ini akan estetik tipenya. Makanya ini akan tunjuk atur-atur. Nah ini tadi dulunya belajar sorangan ini belajar sorangan ini. Itu pintar orangnya sebenarnya tapi tertunjuk sendiri. Nah belajar diri sendiri yang nah itu maksud turun lesson study. Karena dia orang bahkan gurunya kan ada TV sama sekali. Ulah anak miti gurunya katanya cantik orangnya. Dan miti kenapa? Nah jadi yang si kinestetik tadi, yang latihan tadi, yang ini, ini coba lihat inya kebagian maju ke muka siapa inya? Inya maju baik. Ini tadi, inya kan tujuh maju ke muka. Nah jadi yang ini tadi begawi kedua, inya umpat sih kau, inya umpat menjelaskan juga. Bisa juga alhamdulillah kan. Nah jadinya ini kinestetik tipenya. Nah ini yang menjelaskannya. Jadi ulun fokus mengamati yang ini. Jadi kayak itu maksudnya lesson study. Karena pian berapa gurunya, siswanya misalkan 20, pian masuk 10 misalkan lah. Anggap saja berarti satu orang guru ini mengamati 2. Atau pian di dalam kelompok ini misalkan mengelompok, maka pian 2 orang itu fokus lalu melihat di sekitarnya. Kayak tadi kan kau menjelaskan yang di sekitarnya juga, karenanya duduk di dalam kelompok. Itu yang dilihat di lesson study, bagaimana siswa belajar. Nah, maka kita kalau sudah rancak itu melihat mukanya gitu, ini pahamnya kata-kata gitu kan, sudah kelancakannya. Jadi apa istilahnya, jangan kalau pengawas kan memang tugasnya mengamati guru ya Pak, duduk di belakang. Nah jadi dia itu kita berdiri di depan sini. Nah gurunya situ. Jadi dilihat di muka kakak-kakak. Bukan guru. Nah, lesson tadi ya. Nanti pada saat refleksi itu kita ceritakan ini contohnya refleksi ini ya. Siswa ini pada menit ini aktif on sudah, katanya aktif berdiri baca doa segala macam. Lalu habis itu mendengar bagi kelompokmu, segar matanya. Kelompok ya. Tapi kan yang ini khusus yang ini, maksudnya yang ini. Tapi pada saat sudah gawian ini kawanannya tadi berdua, hanya ini jenuh sudah mengganggu orang lain. Maafin. Nggak orang lain. Tapi nggak tentukan atau tapi pas tampil aja siapa presentasi dia langsung kita lah yang bertiga lah. Mau kayaknya jangan bertiga lah. Ini apa ini sendiri yang menawarkan diri tampil. Walaupun ini sebenarnya mungkin kita paham karena mengandalkan kawanannya kan yang dua tadi mengetahui. Jadinya merasa sanggup. Jadinya pede orang pede ya. Oke, nah itu ya. Sekarang nah ini tadi yang judul diferensiasi maksudnya gurunya tadi ini khusus yang kinestetik menempel-nempel ini yang plastisin tadi ini kalau pakai tadi yang belum tadi ini hanya lu sekedar melihat mencontohkan aja sebenarnya lu tetap fokus ke sini lu mengambil kamera ini karena untuk membedakan gurunya ini sudah berusaha pembelajaran diferensiasi dan usahanya harus kita hargai yang bagus sekali kalau dia bisa melakukan ini bagus ya. Waktunya ada, jadinya membagi 3 kelompok. Tapi sebenarnya bisa jadi 6 sebenarnya kelompok. Ini berdua, 2 kelompok.
Ini bagi dua. Ini kan terlalu banyak, 3 kelompok besar. Ya, tapi orang nggak pernah mengoreksi itu kalau gurunya. Biarkan aja yang mempelajari itu. Bisa jadinya harusnya dipadahi. Oh sebelum itu kebenaran akan datang aku bagi dua. Bisa jadi gitu idenya. Ya Pak. Jadi jangan terlalu banyak diujari. Nah ini yang melukis, yang visual. Jadi tadi yang kinestetik, ini yang visual. Yang kelompok yang mengamati itu yang auditori, yang mencari ini auditori. Kalau tidak menggunakan apa-apa, cukup menggunakan HP. Ya, HP segala macam. Maksudnya auditori, padahal kadang lupa bahwa ini namanya tipe belajar intelektual. Intelektual mencari konsep sendiri segala macam. Nah ini sudah diferensiasi. Jadi gurunya ini sudah sangat baik menerapkan diferensiasi, walaupun kurang efektif. Nah di lesson study melihat bahkan foto gurunya ada lah tadi sepanjang lembaga merah ada aja gurunya, cuma karena pada saat membuka fotonya. Nah ada di sini ya. Jadi lesson study nanti besok kita ya ini sudah. Nah ini jadi kita tuh belajar pengalaman sendiri, pengalaman guru lain. Nah dari buku jurnal pelatihan ini kan memakan dana anggaran. Kalau ini kan gratis aja nih, pengalaman sendiri, pengalaman orang lain. Dan gawe sini tanpa anggaran, bahkan mengalahi diklat, mengalahi bintek, mengalahi sosialisasi. Kalau kalian menerapkan sesuatu itu, belum berkali-kali mengatakan dalam pengawas segala macam untuk mengembangkan mutu guru. Sementara ini kalau menurut ulun pribadi tidak ada yang bisa mengalahkan lesson study untuk meningkatkan mutu guru tuh. Tapi lesson study dari Jepang itu pelit, membantunya sedikit, sehingga ada payu di Indonesia proyeknya. Ada payu. Orang kita kan yang banyak duitnya, Bank Dunia, ACB. Wah Jepang luar biasa, ini mendidik kita sebenarnya. Di Banjarbaru 4 tahun, di tahun pertama dibantunya 100% dananya. Di tahun kedua dikuranginya jadi 75% aja. Di tahun ketiga 50%. Di tahun keempat kan dibantunya sama sekali. Nah, cuma melatih supaya kita tuh kada tergantung oleh proyek. Ini kita madrasah reform ini kan ya, sampai 2024 nih. Menyampihan sampean kan kadang kita boleh pulang kalau ulama. Kalau lesson study Banjarbaru kan masih jalan nih, walaupun mereka kan kadang banyak itu orang yang ada sisa generasinya yang tua yang masih muda, sekarang ada masih jalan lesson study-nya. Ya karena mereka menikmati lesson study ya. Tapi sayang di Banjarbaru hanya satu aja yang negerinya Hidayah. Aliyah sebuting, ATS-nya ada yang negeri di Banjarbaru ya. Sayang sekali madrasahnya banyak yang swasta dan negerinya hanya 2. Ini yang lesson study itu bukan pendekatan mengajar, bukan metode mengajar, bukan pertunjukan mengajar, bukan model atau simulasi mengajar, bukan juga latihan mengajar. Jadi lesson yang namanya lesson study bukan ini, bukan pendekatan mengajar, bukan metode, bukan masuk. Di buku mana dimasukkannya model-model pembelajaran bukan. Lesson study itu ada tempat berkumpulnya guru-guru untuk menuntut ilmu bersama-sama. Ya ini ya, forum guru. Jadi lesson study adalah forum guru untuk bertukar pikiran. Itu makna lesson study. Ada yang memasukkan ke model-model pembelajaran. luput. Bukan model pembelajaran, lesson study itu forum, komunitas. Mutual learning ya, forum ada sini. Jadi saling komunitas yang saling menguntungkan, saling belajar, terjadi induksi antara guru yang mahir dengan guru yang awam, maka terjadi pertukaran ilmu. Itu yang mempercepat terjadi pertukaran ilmu. Yang sudah lawas jadi guru, pengalaman, yang muda-muda mengamati ya, terjadi pertukaran ilmu. Kemudian yang muda-muda karena IT-nya tinggi, maka yang tua-tua belajar juga IT-nya. Nah, ya, jadi saling merefleksi ya, dari persiapan, pelaksanaan sama refleksi. Nah, ini ya, lu cepat aja intinya supaya. Nah, ini 3 tahapan lesson study plan-dusi. Jadi perencanaan itu direncanakan bersama-sama, idealnya itu. Pian malah esok kabel lewat, maka pian rencanakan hari ini pian rembukan, bukan hanya tugas yang mau tampil, tapi diberikan masukan. Besok kayak pakai ngajar ini didiskusikan. Setelah selesai, baru nanti berarti kawan kita besok praktik itu hasil perencanaan bersama. Itu intinya lesson study. Seandainya waktunya kededa, kita serahkan lawan yang hendak tampil, tapi kita percayakan bahwa itu ulahan bersama. Jadi jangan menghakimi guru karena banyak maksudnya ini. Kenapa LKS-nya kayak ini? Jangan pernah menghakimi itu. Karena kita kan merencanakan, mestinya kita terlibat dalam merencanakan. Dia merencanakannya bersama-sama. Kalau misalkan waktunya terbatas, kita serahkan ke
ke yang tampil, tetapi kita yakini bahwa itu milik kita juga. Nah, milik bersama ya. Kemudian do, berarti praktek dalam kelas ya, kita amati. Kemudian C, referensi setelah masuk kelas maka kita ngumpul, nanti ngumpul.